Saudara, hari ini saya pakai literatur ini ya, buku dari Birch, ini Theological Introduction, satu buku introduksi yang menurut saya sangat baik. Kita tetap harus baca secara kritis ya, tapi kita bisa melihat ini ya pikiran para scholars juga seperti yang diajarkan di sini. Nah, saudara, ini secara gambaran keseluruhan deh, kalau saudara membuka di situ di dalam Samuel, 1 Samuel yang pertama, kita melihat di sini dalam 1 Samuel yang pertama di sini ya, ini kan mulai dengan cerita lahirnya Samuel. Jadi Samuel ini seperti kayak satu tokoh perantara yang memperantarai zaman hakim-hakim ya. Terus kemudian di dalam zaman raja-raja, ya dia sendiri bisa saja disebut hakim ya, Samuel juga adalah hakim, tapi sebetulnya di dalam perspektif dari teologi kitab Samuel yang pertama, ini lebih cocok untuk diberikan title itu prophet atau nabi, Nabi Samuel. Nah ini penting sekali ya, supaya pengertian nabi dan raja di dalam kitab Samuel yang pertama. Nah, kitab ini saya menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seperti misalnya ya bagaimana ya Israel itu kan adalah covenant community. Ini kan adalah komunitas umat perjanjian, umat Allah sendiri. Nah, sekarang ternyata mereka ini terus harus mengakomodasi atau mau tepatnya ya mengakomodasi satu bentuk pemerintahan kerajaan seperti ya bangsa-bangsa lain ya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan sebetulnya gitu ya. Ini gimana ya jadi harmonisasinya gitu. Katanya covenant community gitu. Tapi kok memiliki raja seperti bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang lain seperti apa sih alasannya kenapa Saul itu ditolak ya. Daud diterima. Dan Salomo akhirnya juga dihakimi. Ini kriterianya apa sebetulnya gitu. Nah, so kalau kita melihat di dalam ini ya, let's say kita coba merekonstruksi sejarah Israel gitu, ini ya transisi ke zaman kerajaan ini seperti apa sih sebetulnya gitu. Jadi agaknya itu ada certain internal pressures ya, ada tekanan internal ya untuk menuju kepada bentuk kerajaan. Nah, saudara bisa melihat di situ ya di dalam cerita yang terkenal ini ya, ya cerita tentang Eli, Imam di Shiloh ya, terus kemudian di Ark of the Covenant. Kita bisa membaca di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ya di situ ya. Nah, itu saudara mendapati cerita itu. Jadi gambarannya adalah seperti ini ya. Ini kalau direkonstruksi ya sekali lagi. Ini orang Israel yang termasuk kelompok-kelompok tribal, kelompok-kelompok suku ini ya, ada 12 suku ya seperti kita tahu. Jadi ini membutuhkan semacam sentralisasi, bahkan juga ya sebelum dari kitab Samuel yang pertama ini. Jadi agaknya di sini populasi ini berkembang, bertambah, lalu ya ada kelompok cultural, kelompok kebudayaan yang berbeda-beda, dan belum lagi ditambah dengan batasan-batasan dari sisi agricultural gitu ya. Ini yang gak gampang, yang memberikan certain challenge. Lalu terus kemudian orang-orang waktu bertumbuh, berkembang gitu, tentu saja juga bersamaan dengan itu ada perkembangan juga di dalam pengumpulan kekayaan ya. Dan ini ya seperti saudara tahu, waktu ada pengumpulan kekayaan, nah ini perlu dijaga kan ya, karena kalau tidak ya bisa dirampok. Nah, tapi nggak ada raja, siapa yang mau menjaga gitu ya? Apakah harus berperang sendiri-sendiri atau bagaimana? Sehingga di sini ada certain itu tadi ya, internal pressure ya, satu kebutuhan internal untuk memiliki seorang raja gitu. Nah ini dari cerita, let's say rekonstruksi historinya ya. Saudara bisa melihat bayang-bayang kesulitan ini waktu saudara membaca di dalam Hakim-Hakim 17 misalnya ya, itu ayat yang terkenal, kita membuka ini ya, Judges, Hakim-Hakim pasal yang ke-17, saya membaca
Ayat yang ke-6 misalnya ya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri ya. Ya saudara, ini ayat bisa ditafsir kemana-mana ya. Saudara mungkin pernah mendengar juga ayat ini bahkan ditafsir untuk menjadi semacam gambaran inilah relativisme awal gitu misalnya ya, di dalam zaman hakim-hakim dan sebagainya. Tapi kalau saudara baca konteksnya, ini sebenarnya bisa dikaitkan dengan ya ini pressure, internal pressure, di mana Israel ini betul-betul membutuhkan raja. Karena tanpa raja ya, tanpa raja orang akan melakukan apa yang menurut pandangan mereka sendiri itu benar, karena nggak ada pemimpin ya. Jadi kalau saudara melihat ya di dalam kitab Samuel ini indeed ada semacam tension, ambiguitas ya. Satu sisi ada suara yang pro kerajaan, seperti misalnya ayat ini ya, yang sudah dicatat dikatakan di dalam kitab Hakim-Hakim. Ini kan rather pro kerajaan, positif terhadap kerajaan ya. Kalau nggak ada raja malah negatif gitu kan ya. Makanya perlu raja, itu berarti konsep kerajaannya kan positif. Tapi saudara nanti juga akan membaca ayat-ayat di dalam 1 Samuel itu kritikal terhadap raja, terhadap kingship ya, terhadap kerajaan. Dan ya dua suara ini sama-sama hadir di dalam 1 Samuel sebetulnya. Jadi kita mengatakan ada tekanan internal ya, tapi juga ada tekanan eksternal. Tekanan eksternalnya itu seperti kita bisa baca datang dari orang-orang Filistin ya. Orang-orang Filistin itu memberikan tekanan eksternal. Jadi orang-orang Filistin ini mereka itu kepingin expand ya, mereka itu kepingin mengembangkan teritori mereka, dan ini ya mengancam saudara untuk suku-suku Israel ini gitu. Nah, saudara membaca misalnya di dalam 1 Samuel pasal 4, 5, 6 ya, di situ ada ya kekalahan yang besar sebenarnya boleh dikatakan, kekalahan Israel ya jatuh ke tangan orang-orang Filistin ya. Sehingga 1 Samuel ini menggambarkan satu masa, satu waktu di mana pressure atau tekanan ini makin lama makin besar. Sehingga terus kemudian mereka mengatakan, ya itulah, mereka kepingin punya raja, seperti bangsa-bangsa yang lain ya. Karena ada ancaman-ancaman ini, seperti dicatat di dalam 1 Samuel pasal 8, ayat 11, ya, 19, khususnya 19b, lalu terus kemudian 20 ya. Ayo kita baca dari 19 saja ya. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Nah ini ya saudara. Saudara kalau membaca, nah inilah bagian yang menyatakan ini kritikal terhadap ideologi kingship ya, ideologi kerajaan. Ya jadi kita kalau baca Alkitab, baca kitab suci ya, itu entah perjanjian lama atau perjanjian baru, kita mesti siap dengan konsep tensional seperti ini. Kadang-kadang kita ini buru-buru untuk apa ya, mengharmoniskan, atau kita rather taken for granted, terus kita nggak melihat pluralistic voices ini ya yang ada di dalam kitab suci. Dua-duanya ini betul, dua-duanya ini benar dan nggak berbenturan, nggak kontradiktif, tapi simply ada dua suara memang gitu. Ya karena ini memang sulit ya untuk again mengharmoniskan. Satu sisi ini adalah bangsa atau umat perjanjian ya, covenant community. Di sisi yang lain ya katanya kan dipimpin oleh Yahweh, tapi di sini kok jadi perlu raja. Jadi sebetulnya ini bagaimana gitu. Makanya ada satu sisi affirmative voice, sisi yang lain critical voice di dalam 1 Samuel. Nah, saudara waktu membaca dalam bagian ini jelas gambarannya critical voice terhadap kerajaan, karena di sini ada istilah mau menjadi seperti segala bangsa-bangsa lain, ya. Ya sudah bisa membaca dalam konteks yang lebih luas di situ. Gambarannya di sini memang negatif gitu. Tapi jangan lupa, saudara, ini karena apa ya? Karena ya kalau saudara melihat misalnya di dalam pasal 2 cerita Eli, Imam Eli dan anak itu sudah menjadi corrupted ya. Ini sudah menjadi apa ya? Corrupt, menjadi rusak ya. Sistem keimanan ini rusak. Bahkan ya kayaknya itu rather selfish ya. Ini apa?
hanya tertuju kepada kenikmatannya sendiri, ya. Saudara bisa baca dalam 1 Samuel 2 mulai dari ayat 11 ya sampai dengan ayat 25. Nah, sehingga di dalam di akhir dari kitab Samuel ini ya, 1 Samuel, 2 Samuel, sekarang jadi ada 2 jabatan ya yang boleh dibilang baru di Israel di dalam krisis kepemimpinan ini. Satu adalah the prophets ya, nabi-nabi ya. Lalu terus kemudian berikutnya adalah raja-raja. Ini 2 jabatan baru yang diintroduce, yang diperkenalkan di sini. Nah, tadi kita bicara tentang ini ya, tentang apa itu rekonstruksi historis, gitu, rekonstruksi sejarah. Nah, sekarang kita mencoba melihat dari perspektif teologis, ya. Tadi historis, sekarang teologis, ya. Karena waktu kita bicara tentang kingship, waktu kita bicara tentang kerajaan, ya, ini kita juga bisa melihatnya dari perspektif teologis, ya. Yang pertama, saudara melihat di situ sebelum membahas tentang kerajaan ya, yang pasti ya itu Allah itu tidak menoleransi ya, tidak menoleransi ketidaksetiaan dari keluarga Eli. Ketidaksetiaan keluarga Eli itu tidak ditoleransi oleh Allah ya. Saudara bisa membacanya again di 1 Samuel pasal yang ke-25 ya. Despite kerusakan yang ada pada keluarga Eli, ya, itu juga umat Israel sebetulnya ya, Tuhan juga tetap tidak menoleransi kemenangan orang-orang Filistin. Nah, ini nggak berbenturan ya, ya. Harap saudara pikirnya nggak melihat ini sebagai sesuatu yang kontradiktif itu. Oh, berarti kalau Allah pada Israel, berarti dia berpihak kepada Filistin. Ini pikiran sekali saya menafsir seperti ini gitu. Allah nggak menoleransi kegagalan keluarga Eli, betul. Dan bersamaan dengan keluarga Eli sebetulnya juga umat Israel. Tapi bukan berarti Allah terus kemudian berpihak pada orang Filistin. Allah juga tidak menoleransi kemenangan dari orang-orang Filistin ya, atas umat sendiri. Nah, itu sudah bisa baca di 1 Samuel 5 misalnya ya. Jelas konsep itu. Allah juga tidak menoleransi ya, tidak adanya firman-Nya di Israel. 1 Samuel 3. Nah, ini mungkin terdengar seperti lucu ya. Loh, kan firman-Nya kan dia sendiri yang berbicara, tapi dia sendiri nggak menoleransi keadaan nggak ada firman, berarti apa maksudnya gitu? Maksudnya ya, keadaan ini sendiri bukan satu keadaan yang Allah itu menyukainya. Allah tetap akan berbicara, dan kita melihat itu di dalam 1 Samuel 3 ya. Ini jadi 1 Samuel 3 itu kalau saudara baca di dalam Alkitab itu kan ini ya, apa ini saudara membaca cerita panggilan Samuel itu. Untuk sekian lamanya kan Allah nggak berbicara ya. Firman Tuhan itu kan dikatakan jarang di situ ya. Tapi terus kemudian karena Allah tidak menoleransi tidak adanya firman, maka Allah memberikan permulaan yang baru. Permulaan yang baru itu di sini ya di waktu Samuel. Ini adalah new future, masa depan yang baru untuk Israel. Tuhan akan membangkitkan raja-raja dan nabi-nabi. Karena ya ini sebelumnya sistem keimaman kan ya. Eli itu kan imam. Sistem keimaman sepertinya gagal di sini ya. Sehingga di dalam kompleksitas rajutan yang seperti ini ya, kalau saudara melihat di dalam kitab Samuel yang pertama, ini ada tension ya, ada tegangan, ada ambiguitas ya. Di dalam perjanjian lama konsep Allah yang berdaulat itu kan sangat-sangat jelas ya. Allah itu berdaulat. Yahweh itu adalah Allah yang berdaulat. Saudara bisa membaca mulai dari cerita penciptaan, di kitab Kejadian, ya di Mazmur, ya banyak sekali konsep seperti itu sangat dirayakan ya. Allah sebagai pencipta yang berdaulat ini misalnya ya. Terus kemudian ada istilah kerajaan dominion ya, dominium terre ya di dalam bahasa Latin. Dominion over the earth. Dominion itu apa ya? Penguasaan ya. Ini kan royal term sebetulnya. Ini kan istilah royal ya, istilah kerajaan sebetulnya gitu. Itu jelas di sini bukan apa ya? Ini
bukan menggambarkan bagi manusia itu boleh semena-mena, apalagi abuse ciptaan, apa ini namanya saya itu mengeksploitasinya, menghancurkannya sampai ecologically itu disastrous gitu misalnya, ya tidak pasti gitu. Tapi ini sebetulnya manusia itu waktu dikatakan dominion over the earth seperti kita tahu ya, kan manusia itu seharusnya mewakili, represent ya, Allah yang berdaulat, ya pencipta yang berdaulat itu ya. Dia itu berkuasa atas ciptaannya dan sekarang ya diserahkan kepada manusia. Nah waktu diserahkan kepada manusia ini jelas sekali, bukan tanpa resiko pasti gitu. Wah Allah sendiri menciptakan manusia juga bukan tanpa resiko kan ya, ada resiko kejatuhan itu. Tapi Allah tetap menciptakan. Nah inilah saya keluasan hati Allah gitu ya. Itu dia mengetahui ada resikonya, ya resikonya yaitu manusia ciptaan sendiri melawan dia, tapi dia dengan keluasan hati ya, dengan kebebasan dia tetap menciptakan manusia. Ya, seringkali orang berpikir justru terbalik ya. Kalau Allah tahu manusia bakal jatuh dalam dosa, kenapa dia masih menciptakan gitu misalnya kan? Itu pertanyaan yang lucu saya sebetulnya gitu. Pertanyaan itu lucu sekali gitu, karena sebetulnya kita itu harusnya kagum. Allah sudah tahu manusia bakal melawan dia, tapi dia masih menciptakan ya manusia seperti itu. Bukankah ini menyatakan keluasan hati ilahi sebenarnya? Nah sama saya waktu kita pakai istilah dominion ya, penguasaan ya dipercayakan kepada manusia, ya memang bukan tanpa resiko gitu. Manusia bisa abusive terhadap ciptaan yang lebih rendah itu. Tapi ini bukan tujuan mula-mula ya, ini bukan rencana mula-mula. Seharusnya manusia itu mewakili pencipta yang sovereign, yang berdaulat itu ya, atas ciptaan. Sehingga waktu sudah membaca, misalnya ini kita detour sedikit ya, nggak heran misalnya sebelum ini ya, apa itu Samuel sudah membaca di Judges ya, ini Judges kita melihat sedikit saja gitu ya, ini konsep ini masih sangat mendominasi. Saudara membaca di Hakim-Hakim pasal 8 ya, Hakim-Hakim pasal 8. Ini cerita tentang Gideon ya. Kalau saudara membaca di situ ayat yang ke-22 ya. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian ya. Kan ini kan bergerak ke arah ya, bukan raja sih ya, tapi ke arah ya kerajaan sebetulnya gitu. Tapi terus kemudian perhatikan ayat 23, jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Jelaskan ya, ya. Apa yang dikatakan oleh Gideon di sini? Sebetulnya simply mengafirmasi teologi perjanjian lama sebelumnya yang sudah dengan jelas mengatakan bahwa Yahweh is the king of Israel. Tuhanlah raja Israel. Makanya dia mengatakan aku tidak akan memerintah. Mengapa? Ya karena Tuhan yang akan memerintah kamu. Ya Tuhanlah yang menjadi rajamu. Kenapa kamu cari raja lagi begitu ya? Nah ini Hakim-Hakim 8 itu. Jadi sekali lagi saudara melihat di sini di dalam tradisi kitab-kitab Samuel ini memang ada ambiguitas, tegangan di sini dan di sini ya, di sana dan di sini dari perspektif teologis. Ada material-material, maksudnya ada pasal-pasal yang dengan jelas menolak kerajaan, menganggap kerajaan itu sebagai ya sesuatu yang salah. Seperti tadi yang sudah kita baca tadi ya, gitu. Orang Israel yang ngotot minta raja seperti bangsa-bangsa lain, ya. Itu sesuatu yang sebetulnya menyedihkan hati Tuhan. Jadi ada tradisi yang melihat dengan perspektif ini ya, kingship itu something yang sinful. Misalnya dalam 1 Samuel 8, ya 1 Samuel 12 ya. Tapi ada episode-episode lain, pasal-pasal yang lain itu menggambarkan Saul secara positif ya, Saul dan kerajaannya digambarkan secara positif, bahkan mengaitkan apa yang dilakukan Saul ini dengan pekerjaan Allah sendiri. Ya, saudara bisa membaca misalnya di dalam pasal 9 ya. 1 Samuel ya sekarang ya. 1 Samuel pasal yang ke-9 saudara bisa membaca ya. Di sini kan Saul diurapi menjadi raja ya. Ini gambarannya dan Tuhan itu berkenan. Jadi ini kan ambigu ya. Di satu sisi Tuhan sedih ya kenapa Israel
mengendaki seorang raja, padahal Yahweh adalah raja. Tapi di sisi yang lain Tuhan juga memberikan izin di dalam hal ini ya, di dalam ya ngototnya Israel itu ya, insistnya Israel gitu. Para scholars ya, ini cukup konsensus di dalam hal ini ya, setuju bahwa final shape atau bentuk akhir dari ini ya, dari dari ya so-called Deuteronomistic ini ya, Deuteronomistic history, sudah masih ingat ya di dalam pertemuan yang lalu, Deuteronomistische Geschichte itu final shape-nya itu sebetulnya adalah konteksnya itu di masa pembuangan. Gitu. Ya, nggak semua penulisannya berasal dari cerita pembuangan ya, kita nggak harus menafsir seperti itu, tapi ada bahan-bahan yang lama, tapi terus kemudian redaktorial terakhirnya itu ya, itu pada masa pembuangan ya. Jadi sudah bisa melihat di sini resepsi ini kitab Samuel ini kalau di dalam masa pembuangan itu apa artinya? Nah, itu akan menarik saya melihat atau mengaitkan ini dengan exile, dengan pembuangan ya. Nah, saudara membaca di dalam cerita ini kita hari ini bahas tokoh Samuel, Saul gitu ya, Daud, kita pending minggu depan saja ya, saya maksudnya di pertemuan PA yang lain gitu. Saudara melihat di sini cerita Samuel ini ya, 1 Samuel ini kan dimulai dengan putus asanya seorang wanita yang namanya Hana yang mandul ya, Hana yang mandul. Nah menarik saya ini itu kan kalau saudara baca di dalam cerita ini kan ada kaitan dengan kata ini ya, bahasa Hebrew itu Samuel, Shemuel itu yang diminta dari Allah, Sha'al ya, itu ask, diminta. Ini bahkan juga adalah akar kata ya dari nama Saul ya. Samuel ya. Sehingga saudara bisa melihat sudah dari cerita awal ini sudah ada antisipasi kepada Saul gitu yang akan menjadi raja. Dan gambarannya adalah seperti ini saya, Hana story ini ya, cerita tentang Hana ini sebetulnya gambaran representatif untuk menceritakan keadaan Israel di dalam pasal-pasal yang berikutnya. Jadi paradigmatis di sini ya. Cerita Hana itu sifatnya paradigmatis ya. Nah, saudara perhatikan ya, itu di dalam kitab-kitab ya, ada dalam kitab suci itu ya cukup sering in fact gitu ya. Pasal-pasal pertama yang sifatnya itu programatis, paradigmatis untuk pembacaan keseluruhan, misalnya Mazmur ya. Misalnya Yohanes 1 gitu ya, itu kan paradigmatis, programatis ya. Itu menentukan seluruh arah kitab gitu. Nah, bukan kebetulan di sini mulai dengan Hana ya, Hana yang mandul ini menggambarkan Israel yang juga di dalam satu keadaan yang gak jelas sebetulnya. Future atau masa depan di depan itu seperti apa, gak jelas banget. Seperti Hana juga sangat gak jelas, sudah ini masa depannya gitu dengan dia tidak memiliki anak maksudnya kan ya. Tapi saudara jangan kebablasan dengan, oh kalau gitu lalu Elkanahnya siapa? Lalu terus kemudian istri yang satu itu berarti siapa? Ini kita mulai melakukan alegorisasi yang gak ada perlunya. Kita berhenti pada Hana saja. Jadi Hana ini kemandulannya itu menggambarkan ya Israel yang tanda kutip juga bisa dikatakan mandul ya di sini, atau lebih tepat memiliki masa depan yang nggak jelas sebetulnya gitu ya. Dan seperti Hana ya yang ceritanya itu diberikan new future ya, bukan karena kebolehan, kebisaan Hana sendiri, ini bukan karena dia try harder and harder and harder gitu ya, karena her own achievement ya, karena dia bisa gitu misalnya, bukan. Tapi karena semata-mata pemberian Allah, anugerah Allah. Demikian juga masa depannya Israel itu semata-mata bergantung kepada pemberian dan kasih karunia Allah, bukan kehebatan dan usaha jasa dari Israel. So teologi anugerah ini jelas sekali ya, direpresent di dalam kitab Samuel. In fact sebetulnya nama Hana itu sebenarnya di dalam Hebrew itu artinya itu adalah grace ya, artinya itu adalah kasih karunia atau anugerah. Again ini sifatnya programatis atau paradigmatis ya untuk sejarah Israel.
Jadi di sini Hana ini ya, bukan cuma sekedar ibunya Samuel, tapi dia ini juga adalah sosok, boleh dibilang ibunya Israel gitu ya, ibunya Israel secara figuratif lah maksudnya, simbolis gitu dalam hal ini ya. Kelahiran dari Samuel ini adalah tindakan kasih karunia ilahi kan ya. Dan ini juga kita boleh kaitkan dengan kelahiran dari kerajaan, kingship yang ada di Israel. Ini pun juga adalah tindakan kasih karunia ilahi, tindakan anugerah ilahi. Begini saya, future dari Israel itu kan terlihat sebetulnya agak suram gitu ya dalam hal ini ya. Suram di dalam masa seperti ini ya. Terancam oleh Filistin dan seterusnya gitu ya. Jadi gak jelas banget lah ini. Tapi terus kemudian kita membaca di dalam pasal-pasal awal di sini kan Hana itu celebrates ya. Hana itu merayakan reversals of power. Nah ini ya sekali lagi ya, kingdom of God. Seringkali kan hadir dengan motif reversal ini ya. Ada turning point ya, ada reversal, ada reverse. Ada pembalikan di sini ya. Allah itu dengan kuasanya dia bisa memberikan orang yang mandul itu anak ya. Orang yang tadinya itu frustrasi di dalam keputusasaan sekarang bisa bersukacita ya. Orang yang rendah ditinggikan ya. Orang yang lapar dipuaskan ya. Orang yang miskin dijadikan kaya ya. Yang mandul diberikan anak ya. Sounds familiar ya, kalau ini sounds familiar bagi saudara dari Magnificat kan ya kita tahu itu. Magnificat nyanyian pujiannya Maria ya. Sebetulnya very much inspired dari nyanyian pujiannya Hana. Saudara bisa membaca itu di dalam pasal 2 ayat yang keempat ya. 1 Samuel maksudnya ya. 1 Samuel pasal yang kedua kita membaca ayat 4 sampai 8 saya bacakan ya. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah. Perhatikan ya, ini reversal motif kan ya. Busur pada pahlawan patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Terbalik kan saya di sini ya. Bukan kekuatan pada pahlawan, tetapi justru orang yang terhuyung-huyung yang berikatkan kekuatan di sini dikatakan. Ayat 5. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Yang kenyang menjadi lapar. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Justru yang lapar sekarang mendapatkan kelegaan. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang banyak anaknya menjadi layu. Gak bisa lebih jelas lagi ya saya. Ini reversal motif sangat kuat kan di dalam bagian ini ya. Nah bukan kebetulan saya, ini menjelang hadir kingship ya, hadirnya kingship. Tapi kingship ini sudah bacanya nggak boleh salah ya. Ini sebetulnya about the kingdom of God gitu. Bukan human kingship, gitu. Tapi ada again tension and ambiguities itu tadi. Karena apa? Ya karena memang manusia itu manusia yang berdosa, nggak sepenuhnya bisa menyongsong kerajaan Allah. Jadi bisa campur-campur di sini ya dengan power manusia dan sebagainya. Ini cerita kehidupan kita juga, kita juga bisa ini ya ambigus ini ya sebetulnya dalam pengertian kita tentang kerajaan Allah ini apa sih? Sekali lagi kalau boleh mengingatkan saudara, nanti kita hari Sabtu ada ini ya, ada seminar. Saya dan Pendeta Jethro, Pendeta Heru, dan akan dimoderator oleh Vikaris Kenny Ruben. Kita akan membicarakan narasi-narasi kerajaan Allah. Hopefully saudara bisa mengikuti ya pada hari Sabtu nanti jam 4 ya. Selain jangan lupa paginya juga ada speak khusus di dalam masa pandemi. Nah kita balik lagi kepada ini ya pembahasan kitab Samuel. Jadi ada ini ya reversal yang dimungkinkan di sini ya, oleh kuasa Allah. Ini sebetulnya merupakan tema besar di dalam kitab Samuel nih, baik kitab Samuel 1 maupun 2, dan saudara tahu ya ini reversal motif sangat dirayakan di dalam Injil Lukas ya. Sudah jelas sekali di dalam nyanyian pujian Maria Magnificat itu ya. Jelas sekali di situ. Jadi saudara melihat di sini bahwa kuasa Allah ya, power of God itu di sini dilihat sebagai kuasa yang sanggup untuk mentransformasi, mengubah
ini apa, Allah itu memperhatikan mereka yang lemah, mereka yang powerless, mereka yang tidak berkuasa, ya, mereka yang miskin, mereka yang mandul, mereka yang masa depannya itu suram sebetulnya gitu ya, dan Allah memperhatikan mereka. Nah, ini artinya hadirnya kerajaan Allah kalau kita mau mengerti ya. Dan seperti kita tahu saya ini apa, nanti ini embodimentnya ya, ini apa, embodimentnya itu akan jelas ya di dalam hal ini, di dalam kehidupan Raja Daud ya. Saul kan seperti kita tahu ceritanya kan gagal, tapi the embodiment yang dimaksud di sini dengan cerita kerajaan Allah ini di Daud, yang kemudian sebetulnya itu menunjuk, itu juga adalah type untuk menunjuk kepada Raja Yesus ya di dalam Perjanjian Baru ya, sang anak Daud, yaitu Yesus Kristus. Nah, dengan kita membaca cerita keluhannya Hana ya, ini keluh kesahnya ya, keputusasaan Hana, kita sebetulnya sedang diperkenalkan dengan ya keputusasaannya Israel pada saat itu. Anak-anak Eli ya, begitu rusak, kita baca di dalam pasal yang kedua ya, sehingga itu mendukakan hati Tuhan ya. Tuhan tidak mentoleransi, sekali lagi, Tuhan tidak mentoleransi kejahatan anak-anak Eli ya. Tuhan memberikan penghakiman, mendatangkan penghakiman ya atas keluarga Eli, itu sudah baca di dalam pasal 2 mulai dari ayat yang ke-27 ya. Jadi ini adalah satu gambaran yang disajikan oleh penulis kitab Samuel untuk menyatakan bahwa Tuhan nggak mentoleransi dosa dari keluarga Eli ini ya. Lalu kemudian kita baca di dalam kitab Raja-Raja misalnya ya, 1 Raja-Raja, di situ Tuhan membangkitkan sistem keimaman yang baru ya, keimaman Sadok ya, saudara membaca di 1 Raja-Raja 2. Nah, ini karena keluarga Eli itu gagal, terus kemudian di sini ada imam yang baru ya, Imam Sadok itu. Samuel ya, posisinya di mana? Nah, Samuel ini sebetulnya adalah seorang pemberita ya, seorang yang memberitakan firman Tuhan, yang memproklamasikan God's new future. Masa depan yang baru yang diberikan oleh Allah bagi Israel ya. Jadi kalau saudara melihat di situ sistem keimaman ini ya, priesthood itu sudah dianggap gagal di sini. Lalu terus kemudian Tuhan membangkitkan Samuel ya sebagai pemimpin atas Israel, dan dia menggambarkan seorang nabi yang bisa dipercaya. Ini adalah nabi yang diutus ya, yang dipanggil oleh Yahweh sendiri ya, oleh Allah sendiri, oleh Tuhan sendiri. Nah, tadi kita mengatakan bahwa ada ancaman ya di dalam kehidupan Israel, tuh ancaman dari orang-orang Filistin. Saudara bisa membaca 1 Samuel 4 sampai pasal 6 ya, jadi pasal 4, pasal 5, pasal 6. Saudara bisa membaca di dalam story itu ya. Kalau kita buka di sini, ini sebetulnya menyatakan cerita, ya, ini menyatakan cerita kuasa Tuhan ya, kuasa Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan Israel. Di dalam hal ini manusia itu adalah human agency ya, bahasa Inggrisnya itu human agency gitu. Ya mungkin terjemahkan peran kali ya. Bagian manusia di sini ya, itu nggak terlalu ada peran yang besar di sini ya, di dalam drama yang diceritakan. Saudara kalau membaca di dalam so-called yang disebut dengan arc naratif ya, arc naratif itu kita jelas ya di sini ya, tabut perjanjian ya, cerita tentang tabut perjanjian. Saudara bisa membaca cerita itu jelas sebetulnya message-nya apa gitu ya. Kita membuka 1 Samuel 4 ya, 1 Samuel 4. Kita nggak bisa membaca semua ayat tentu saja gitu, tapi paling nggak sudah bisa melihat ini ya. Ini kan LAI memberikan judul Tabut Tuhan ya. Ini tabut Tuhan itu dirampas ya, dirampas oleh
orang-orang Filistin di sana gitu. Itu di dalam pasal yang keempat. Jadi ini kalau saudara membaca di dalam cerita seperti itu ya, dirampas oleh orang Filistin, ya sudah kita mesti tahu ya, ini peperangan antar bangsa itu sebenarnya bukan cuma peperangan antar bangsa, tapi sebetulnya juga adalah peperangan Allah bangsa-bangsa gitu ya. Jadi di sini bukan cuma Israel versus Filistin, tapi juga versus Dagon ya. Ini Allahnya, dewanya orang-orang Filistin. Nah, kalau terus kemudian tabut perjanjian ini berhasil dirampas oleh orang-orang Filistin, maka ini kan ya ini terancam gitu ya. Apa ini sebetulnya ini Israel ini mampu nggak sih, itu Allahnya mereka yang namanya Yahweh itu ya, sanggup nggak sih, atau sebetulnya juga kalah terhadap Dagon? Ya, bukan cuma apa ya, autonomi politisnya Israel yang terancam, tapi juga bahkan identitas agamanya ya, religious identity-nya dari Israel itu sebetulnya juga terancam di sini ya, bahkan terancam untuk punah, dikalahkan sepenuhnya oleh musuhnya. Jadi ini ya, ini seperti mirip dengan cerita Esther gitu. Tapi Esther sebetulnya bukan satu-satunya saya ceritanya seperti itu. Maksudnya as early as cerita kitab Samuel yang pertama ini sudah ada ancaman seperti ini ya. Filistin itu adalah satu ancaman bagi Israel karena bisa melenyapkan ya suku yang belum terorganisasi sistem kerajaannya ini, dilenyapkan begitu saja karena mereka lemah. Lalu tentu saja ini cerita arc naratif ini, cerita apa ini terampasnya tabut Tuhan atau tabut perjanjian ini menimbulkan pertanyaan ya, mengapa ya Allah ini membiarkan ini terjadi? Mengapa Allah mengizinkan itu terjadi? Ya, kenapa ini boleh terjadi seperti ini? Bukannya kita adalah bangsa pilihan umat pilihan Allah, tapi kok terjadi seperti ini? Nah, supaya kita again kalau mengerti 1 Samuel ini touch up terakhir ya, ini apa sentuhan redaktorial yang terakhir itu adalah di dalam zaman exiles, di dalam zaman pembuangan, maka saudara bisa melihat kaitan yang sangat dekat ya di sini. 1 Samuel itu jadi cerita Filistin di sini ya, yang merampas orang-orang Filistin yang merampas tabut ya, merampas tabut Tuhan, itu sangat paralel dengan bagaimana orang Israel, bangsa Israel sesudah ya periode kerajaan juga kehilangan tabut dan tempat ibadah mereka. Sekali lagi ya saya, ada paralel yang sangat kuat antara cerita dirampasnya tabut perjanjian oleh orang-orang kafir, orang-orang Filistin, bangsa yang tidak mengenal Allah ini ya, dengan pengalaman Israel di dalam masa pembuangan yang mereka juga kehilangan tabut dan juga sanctuary, tempat ibadah mereka. Nah, bahkan ini ya, apa itu, saudara bisa ini membaca, ini di ayat 21 pasal 4 ini ya, ini istri Pinehas, ya, saudara membaca di dalam ayat yang ke-19 itu ya. Tapi ayat yang kita mau baca adalah ayat yang ke-21 ya. Anak yang dilahirkan itu dinamai Ikabod, ya, Ikabod. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas. Tabut Allah sudah dirampas, dan karena mertuanya dan suaminya. 22 ya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Itu apa ini, ada apa ini, scholar yang menerjemahkan deh, the glory has gone into exile from Israel. The glory has gone into exile. Jadi ayat-ayat seperti ini, saya ini ya kalau diresepsi di dalam zaman exile sudah bisa melihat berapa kuatnya di sini ya, apa kontekstualisasinya gitu, cerita tabut yang dirampas oleh tangan orang-orang Filistin ini gitu. Tapi terus kemudian kita membaca di dalam pasal yang kelima ya, saya di dalam pasal yang kelima di sini. Dan pasal yang kelima ternyata ini ya mejanya berbalik ya. Di sini ternyata ada again reversal ya. Ada reversal terjadi di sini. Yahweh ini seolah-olah kalah kan ya, seolah-olah kalah dengan Dagon ya.
Tetapi terus kemudian kita membaca di dalam pasal yang kelima, kita membaca ternyata di situ Yahweh bukan kalah ya. Kita membaca 5 ayat yang ke-6 misalnya ya. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat. Ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Sounds familiar, ya? Menghajar dengan borok-borok. Sounds familiar nggak untuk saudara? Ya, mirip ya saya dengan cerita Exodus kan ya. Di sini juga, jadi ada bentangannya bukan cuma ke exile ya. Jadi ini cerita dalam 1 Samuel, ke depan tuh exile, ke belakang juga ada tradisi Exodus sebetulnya yang dirangkul di sini ya. The hand of the Lord itu berat menekan orang-orang Filistin ya. Ada plague ya. Lalu terus kemudian orang-orang Filistin akhirnya memutuskan untuk mengirim kembali, memulangkan tabut perjanjian itu ya. Ternyata Yahweh bukan kalah. Jadi di dalam arc naratif ini saya, di dalam cerita tabut perjanjian ini yang mau dinyatakan apa sebetulnya? Bahwa Tuhan atau Yahweh itu tetap adalah yang Maha Kuasa, yang paling berkuasa ini adalah Yahweh, bukan Dagon ya, bukan gitu ya. Saudara tahu di dalam cerita itu ya Dagonnya kan jatuh gitu ya. Menyatakan kemenangan Yahweh. Lalu terus kemudian kita membaca di dalam 1 Samuel ini bahannya cukup padat ya saya sebetulnya. 1 Samuel pasal yang ke-7 ya, di sini saudara membaca orang-orang Filistin yang terpukul kalah dekat Mizpah ya. Saudara membaca di situ Tuhan membangkitkan Samuel di sini ya, Nabi Samuel sebagai agennya yang memberitakan, menyampaikan firman Allah. Ya, termasuk ini bagaimana Dagon itu akhirnya ya bertekuk lutut ya di hadapan Yahweh. So baru terus kemudian kita masuk kepada cerita pasal 8 ini ya, pasal 8 setelah orang Filistin ini terpukul kalah ya. Sebetulnya menyatakan apa susah cerita ini ya? Yahweh itu sanggup mengalahkan musuh Israel tanpa Israel memiliki raja. Ya, Samuel ya, agen Yahweh, cukup sebetulnya dalam hal ini Yahweh yang memerintah, tetapi ya ternyata orang Israel mengendaki seorang raja, pasal yang ke-8. Padahal pasal ke-7 Yahweh itu mengaruniakan kemenangan bagi Israel tanpa raja. Tapi orang Israel tetap mengendaki seorang raja. Ini sesuatu yang nggak perlu kan ya. Sehingga waktu saudara membaca dalam pasal 8 nih, Samuel memberikan peringatan ya. Samuel memberikan peringatan kepada Israel. Ini kita membaca misalnya ini ya, kita membaca di dalam pasal 8 ayat 18 ya. Jadi setelah memberikan peringatan, kita nggak bisa baca semua ayat, sudah bisa membacanya sendiri. Tapi terus kemudian di situ dikatakan kalau mereka sudah memilih untuk memiliki raja seperti bangsa-bangsa lain, lalu suatu hari mereka itu misalnya berteriak kepada Tuhan, ya, Tuhan tidak akan menjawab 8 ayat 18. Pada waktu itu, ya, itu pada waktu kapan? Waktu Israel menyesal ya. Kenapa ya memilih sudah punya raja ya? Nggak perlu sebetulnya. Tapi pada waktu itu, kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Jelaskan ya saya, bagian ini termasuk voice yang kritikal terhadap ideologi kingship. Jadi ada gambaran positif, ada gambaran negatif gitu. Ada gambaran afirmatif, ada gambaran kritikal. Dua-duanya ada di dalam 1 Samuel. Nah, sekali lagi saya, kalau kita membaca cerita ini, misalnya ini disampaikan, diresepsi di dalam zaman pembuangan, ya. Apa message-nya? Ya, message-nya saya pikir cukup jelas di dalam hal ini ya. Israel itu seharusnya lebih beriman, bergantung, percaya kepada Yahweh daripada bergantung kepada raja-raja.
Jelas sekali kan ya. Nah, Israel yang tidak bergantung kepada Yahweh akhirnya ya berakhir kepada exile, berakhir kepada pembuangan karena mereka lebih bergantung kepada kuasa militer. Mereka lebih bergantung kepada orang-orang yang powerful ya. Ini kalau dalam zaman kita ya, kita bisa saja sudah menerjemahkan lebih bergantung kepada orang-orang kaya ya, lebih bergantung kepada para pejabat, lebih bergantung kepada orang-orang elit ya, you name it lah, ini kita aplikasikan sendiri, sama sebetulnya gitu ya, berujung kepada apa berujung kepada pembuangan ya, karena bukan bergantung kepada Tuhan, tapi bergantung kepada kuasa dunia, bergantung pada kuasa manusia, bergantung kepada kuasa alam. Sekarang kita masuk di dalam cerita Saul. Jadi saudara melihat bahwa Israel ya untuk memiliki raja ini jelas digambarkan juga menurut perspektif tertentu di dalam kitab Samuel pertama ini sebagai juga satu ancaman. Mengapa ancaman? Karena keinginan untuk memiliki ini adalah keinginan menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Pasal 8 ya. Sudah membaca ada kalimat seperti itu ya. Mau menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Nah, itu tentu saja mendukakan Tuhan ya. Karena Israel itu sebetulnya kan covenant community, umat perjanjian yang dipilih oleh Allah sendiri. Sebetulnya patterns atau polanya ya, pola daripada covenant itu ya, theory of covenant, itu kan mau menghadirkan semacam komunitas tandingan ya. Ini adalah komunitas counterculture, komunitas alternatif yang tidak sama dengan komunitas yang di dalam dunia. Komunitas dunia itu dikuasai oleh para penguasa. Jadi ketaatannya, loyalitasnya itu karena ada kuasa yang lebih tinggi yang nggak bisa dikalahkan, yang berkuasa atas mereka. Itu gambaran komunitas dunia, ya, again terjemahkan di dalam kehidupan kita sekarang. Orang-orang yang powerful, para pejabat, ya kuasa militer, orang-orang kaya atau orang-orang jenius atau apapun lah ya, yang berkuasa terhadap orang-orang yang biasa-biasa seperti saudara dan saya, orang-orang sederhana gitu ya. Ya itu model komunitas dunia. Tuhan itu mau menghadirkan jenis komunitas alternatif, komunitas yang sama sekali lain, yaitu komunitas yang bukan seperti kerajaan dunia gitu. Tapi celakanya Israel malah kepingin seperti komunitas dunia. Nah ini masalah pasti ya, makanya ada perspektif negatif di dalam 1 Samuel tentang kerajaan. Bukan masalah kerajaannya, ya again ada ambiguitas seperti saudara melihat di situ, dan ada raja yang berkenan di hadapan Tuhan, Raja Daud namanya gitu ya. Tuhan bisa menungganginya dengan as usual, dengan cerita kasih karunia ya. Tapi tetap perspektif negatif tentang kerajaan ini nggak bisa dipungkiri gitu. Pasti ada. Mengapa Karena ini lahir dari keinginan untuk menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Padahal seharusnya komunitas Israel itu menjadi komunitas yang berbeda. Tapi ini malah mau menjadi sama dengan dunia ya. Kacau pasti di sini ya. Nah, lalu terus kemudian kita membaca di dalam apa ini ya? Di dalam cerita ini di dalam pasal 8 ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 ya. Kita membaca ayat ke-7 pasal 8. Jadi again cerita pasal 8 ini orang Israel menghendaki seorang raja ya. Kita tahu yang pertama kan Saul ya. Itu kalau sudah membaca di dalam 7b, dalam 7 ayat 7 lah kita baca ayat 8 ayat 7. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Ya ini kesedihan ya. Kalimat yang sedih sebetulnya ya. Jadi Tuhan seperti menghibur Samuel, Tuhan mengatakan sebetulnya bukan kamu yang ditolak, tapi aku yang ditolak gitu. Mereka itu menolak aku. Jadi kalau sudah melihat gambar ini dari statement ini ya, ini perspektif kritikal terhadap kingship ideology ya, kita bisa mengatakan ini ya semacam pattern of idolatry seperti dikatakan di dalam ini ya, tulisan ya buku yang saya pakai ini ya dari Birch. Theological Introduction, dia mengatakan ini sebetulnya part of a pattern of idolatry sebetulnya gitu. Penolakan terhadap penguasa Yahweh yang maha baik itu ya.
Ini seperti kayak mau kembali lagi kepada Mesir gitu. Seperti kayak mau balik lagi gitu. Ya. Tapi yang surprising, yang mengejutkan, ternyata terus kemudian Yahweh memberitahu Samuel untuk mendengarkan suara dari umat Israel ini. Dengarkanlah, ya, suara mereka, turuti gitu. Tapi ingatkan ya, ingatkan apa? Kalau kita membaca 8 ayat 9 ya. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Ya, ada yang terkenal, saya percaya sudah tahu gitu ya. Jadi apa sih yang menjadi hak raja? Nah, kalau sudah baca ayat 11 sampai 18, itu kata kerja yang mendominasi di sini itu adalah mengambil atau diambil ya. Misalnya ayat 11 ya. Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1000, kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian bagiannya, senjata-senjatanya dan berkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masuk dan juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikan kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Dan seterusnya, ya. Ayat 16 masih ada kata diambilnya. Silakan sudah meneruskan sendiri ya. Ini apa pembacaannya. Jadi sudah melihat di sini ya. Kata kerja yang mendominasi ini ya, diambil. Ya, siapa yang mengambil? Ya raja itu, raja yang dikehendaki oleh Israel. Jadi intinya Yahweh itu mau memperingatkan melalui Samuel ya, bagaimana sih cara kerja raja-raja ya. Jadi raja-raja itu kerjanya adalah dengan mengambil ya melalui apa? Kuasa yang ada pada mereka. Inilah yang disebut dengan raja. Raja itu punya hak untuk mengambil ya. Dan karena memang dia punya kuasa gitu. Itu diingatkan ya, kepada Israel. Sementara ini kontras dengan komunitas umat perjanjian ya. Komunitas atau umat perjanjian. Itu cara bekerja ya, itu bukan dengan mengambil karena dia berkuasa untuk mengambil. Itu model raja-raja dunia gitu. Tapi covenant community itu ya, operasinya ya, cara bekerjanya adalah melalui apa sih? Melalui the gift of relationship to God. Melalui apa sih? Melalui anugerah atau pemberian relasi ya, dengan Allah. Tapi ternyata ya tidak diindahkan oleh Israel. Ini adalah sesuatu yang sepertinya Israel itu kayaknya kurang tertarik gitu ya. Israel seperti kayak mau kembali lagi kepada zaman Mesir. Padahal di situ kan dikatakan misalnya di dalam pasal 8 ya, ayat yang ke-17 ya. Dari dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Kamu sendiri akan menjadi budaknya. Ya. Jadi ini kayak balik lagi ke kitab Keluaran, Kitab Keluaran itu kan Israel diperbudak oleh Mesir. Lalu terus kemudian Yahweh membebaskan melalui Musa kan ya. Dan Yahweh membebaskan melalui perantaran Musa. Tapi di sini Israel seperti kayak mau kembali lagi kepada masa perbudakan dengan menghendaki seorang raja seperti bangsa-bangsa lain ya. Padahal Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di dalam cerita kitab Keluaran. Jadi Israel yang memilih raja di sini ya, Israel yang menghendaki seorang raja, itu ada resiko, ada bahaya untuk menegasikan komunitas umat perjanjian ini
yang sebetulnya sudah dibentuk Tuhan ya. Waktu bangsa Israel atau umat Israel itu dibebaskan dari Mesir ya. Ini adalah umat perjanjian Allah ya. Tapi terus kemudian Israel ya dengan memilih raja meresikokan diri mereka untuk ya seperti kayak mengcancel ya, membatalkan, menegasi ya, mengignore cerita alternatif community ini gitu. Hati-hati ya, Suhe. Ini bagian ini ya, kalau kita merenungkan, mengkontekstualisasikan di dalam kehidupan kita, ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan gereja, Suhe, kalau kita nggak hati-hati ya. Gereja kan juga seharusnya covenant community kan ya, covenant community. Ya, yang operasinya itu bukan berdasarkan kehebatan kita, bukan berdasarkan achievement kita, tapi berdasarkan pemberian Allah yang sudi berelasi dengan saudara dan saya, yang membuka relasinya, namanya covenant community. Tapi ya, waktu kita orang Kristen lebih suka untuk memberi diri kita diperbudak ya oleh raja-raja dunia, ya, ideologi-ideologi duniawi, ya, akhirnya kita ya gagal ya menghidupi story covenant community. Gak ada cerita alternatif community, akhirnya kita ya menghidupi yang sama lagi. Cerita apa sih? Cerita bangsa yang diperbudak oleh kapitalisme, diperbudak oleh neo-marxisme, ya, diperbudak oleh radikalisme, ya, diperbudak oleh sekularisme, diperbudak oleh ateisme, ya, diperbudak oleh isme yang ada di dalam dunia ini ya, yang berusaha untuk menguasai kehidupan manusia. Lalu waktu kita menjual ya, cerita covenant community itu, ya akhirnya kita gagal cuy menjadi alternative community. So makanya that's why and therefore ada critical voice terhadap ideologi raja. Ini sangat penting cuy di dalam kitab Samuel. Perhatikan deh cuy di dalam ayat ke-22 dari pasal 8, kita masih di pasal 8. 8 ini cukup padat gitu. 8 ayat 22 ya. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Angkatlah seorang raja bagi mereka. Ya. Jelas ya, ya. Seorang raja bagi mereka. Saul kan ya. Kita tahu Saul sebagai raja akhirnya gagal kan ya. Tapi terus kemudian Tuhan ternyata insist ya. Insist untuk mendirikan kerajaan kingship ya, tapi kali ini bukan bagi mereka, tapi bagi diri Allah sendiri. Perspektif ini penting. Kita membaca di dalam pasal yang ke-16 ya. Kita coba kontraskan dengan pasal 8 yang tadi kita baca ya. Pasal 16 ya. Saya baca ya. Ini setelah Saul gagal. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ya, bagiku. Saudara buka lagi yang 8 ayat 22 ya. Raja bagi mereka. Ya, sekarang Yahweh mengatakan raja bagiku. Ya. Nah, maka saudara mengerti sekarang apa artinya waktu dikatakan di situ ya. Kenapa dikatakan di situ Daud itu adalah di dalam pasal 13 ya. Itu adalah a man after God's own heart ya. A man after God's own heart. Kadang-kadang kita menafsir ini secara bebas ya. Agak sedikit keluar konteks. Tapi kalau saudara mengerti ayat ini di dalam profil teologi 1 Samuel, saudara jelas apa artinya di sini ya. Waktu dikatakan di sini 1 Samuel 13 ayat 14 ya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap ya. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. A man after his own heart ya. Daud seorang yang berkenan di hatinya ya. Apa artinya sih? Artinya inilah ya raja yang didirikan bagi Yahweh sendiri ya. As simple as that ya. Kadang-kadang kita mencoba mengerti ayat ini ya berdasarkan kualifikasi yang ada pada Daud, betul kan ya?
Maksudnya kita membandingkan Saul dan Daud gitu. Saul ditolak. Oh iya, Saul ditolak karena apa? Karena dia tidak taat sih. Dia mendahului Samuel. Dia sombong gitu misalnya. Ada benernya sih. Daud itu lain dengan Saul. Daud adalah seseorang yang taat, ya. Daud adalah seseorang yang saleh, ya. Daud seorang yang rendah hati. Nanti dulu. Saudara membaca Daud itu berzina loh. Daud juga pernah sombong. Sampai puluhan ribu orang Israel mati karena itu. Gitu. Daud digambarkan di dalam Alkitab itu juga sebagai seorang pendosa, seorang yang berdosa. Gitu. Saya khawatir kalau kita menafsir seperti ini, ya apalagi sebagai orang reform, sudah menafsir seperti itu ya. Nggak usah bicara reform lah saya di sini ya. Kita bicara profil teologi Samuel, kitab Samuel yang pertama. Ini nggak do justice terhadap profil teologi kitab Samuel. Karena dimaksud a man after God's own heart, itu maksudnya, yaitu seperti yang saudara baca di dalam 16 ayat 1 tadi. Tuhan itu menyediakan bagi dirinya sendiri, ya, seorang raja. Karena Daud adalah seorang menurut kehendak hati Allah. Karena Allah yang menghendaki Daud menjadi raja bagi dirinya sendiri. Jadi alasannya itu bukan pada Daud. Alasannya itu ada pada Yahweh, nggak bisa lebih reform lagi ya, ini bagian ini gitu. Kita kalau orang reform justru tafsir ini itu karena Daud lain dengan Saul. Saya khawatir kita, sudah tafsir kayak gitu dari perspektif saudara di dalam tradisi reform, tapi tafsirnya bagian ini mencari kelebihannya Daud. Apa saudara nggak run the risk untuk memasukkan perspektif teologi Arminianisme di sini gitu? Not to mention, belum lagi waktu kita mengatakan ini sebetulnya 1 Samuel ini kan bicara anugerah ya. Dari awal sudah bicara anugerah. Hana itu mandul loh. Israel itu mandul ya. Israel itu masa depannya gelap. Kok saudara-saudara tiba-tiba menafsir Daud ya menurut kehendak hati Allah, ternyata Daudnya yang hebat. Salah gitu. Bukan Daudnya yang hebat, ini bicara tentang anugerah Allah. Ini bicara tentang raja yang dipilih oleh Allah sendiri, bukan seperti Saul ya. Saul itu raja bagi mereka ya. Saudara membaca di 8 ayat 22. Daud itu adalah raja bagi Yahweh, bagi diriku sendiri ya katanya Yahweh ya melalui Samuel. Sudah membaca dalam pasal 16 ayat 1. So sekali lagi ya konsisten gitu menafsir dari perspektif teologi anugerah. Jangan mendadak sampai tengah-tengah cerita Daud jadi cerita kehebatan manusia gitu. By the way, kita orang reform ya, kalau kita suka mengkhotbahkan cerita kehebatan manusia itu aneh sekali loh, aneh sekali, itu bukan reform kali ya di dalam hal ini. Saya khawatir dengan khotbah-khotbah seperti itu ya, khotbah-khotbah yang lebih membicarakan tentang besar imannya manusia gitu ya, tentang keperkasaan kesetiaannya manusia. Mana kesetiaannya Tuhan? Kok kesetiaannya manusia? Bicara tentang kebenarannya dan kesalehan manusia. Mana kebenarannya Allah? Mana? Bicara tentang kehebatannya manusia. Mana kehebatannya Tuhan? Ya. Dan kita masih berani bilang kita ini reform Itu non reform sebetulnya gitu. Itu Arminian kalau nggak mau dikatakan semi pelagian sebetulnya gitu. Dan kalau saudara baca di dalam teologi perjanjian lama, teologi perjanjian lama, itu sangat kaya dengan teologi anugerah jauh sebelum adanya reformasi. Jauh sebelum, jauh. Ini, ya reformasi itu apa sih? Reformasi cuma mengangkat teologi perjanjian lama yang sudah diajarkan di sini. Dia cerita kemandulannya Hana itu yang bisa melahirkan anak, ada new future karena apa? Karena Tuhan beranugerah, bukan karena Hana subur, bukan karena Hana talented, bukan karena Hana itu bisa achieve great things. Bukan, itu bukan cerita 1 Samuel. Itu cerita asing sebetulnya di dalam 1 Samuel gitu. Whether di dalam cerita penciptaan, saudara baca ya, kitab Kejadian. Lalu di dalam cerita terjadinya bangsa atau umat Israel melalui panggilan Abraham ya, yang dikontraskan dengan menara Babel. Lagi-lagi saudara melihat anugerah dan anugerah dan anugerah dan anugerah. Maka kalau sekarang lebih suka mengkhotbahkan tentang hebatnya Daud, itu misalnya ya.
hebatnya Samuel di sana ya. Saya pikir ini very misleading ya, saya very misleading. Ini bisa mengaburkan kemuliaan Kristus kalau kita tidak hati-hati. Bisa mengaburkan kemuliaan Allah yang sedang bekerja di dalam kehidupan gerejanya ini. Jadi mari kita kembali ya, kita menafsir a man after God's own heart ya. Ini ada seorang yang menurut hati Allah ya. Apa sih artinya? Ya karena Tuhan memilih Daud ini bagi dirinya gitu. Karena Tuhan memilih, bukan karena Daud lebih tidak berdosa daripada Saul, bukan. Bukan karena Daud lebih saleh, lebih potensial ya, lebih talented atau lebih rohani daripada Saul, bukan. Alasannya itu pada Tuhan ya, bukan ada pada Daud. Maka saudara membaca di dalam buku atau kitab Samuel ini ya, Daud boleh gagal seperti Saul juga gagal. Juga gagal, Daud bukan tidak gagal, tapi saudara melihat kerajaan Allah ya itu jalan terus ya, unconditionally kan ya. Tapi di dalam Saul itu conditionally. Di dalam Saul ya, saudara melihat ini kondisi ya, dan karena tidak taat akhirnya kerajaannya berhenti gitu. Tuhan membuang Saul dan membuang Israel. Tetapi ya di dalam cerita Daud, saudara melihat ini berbeda. Daud tidak lebih baik daripada Saul. Daud juga gagal, Daud juga jatuh, tapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Jadi di dalam cerita kerajaan Daud, ini bukan bicara tentang lebih setianya Daud, tapi bicara tentang setianya Yahweh, setianya Tuhan. Demikian pembahasan pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan berkatilah apa yang sudah kami dengar. Tuhan tolong kami untuk bisa menghidupinya, kami bisa mengaplikasikannya, dan Roh-Mu yang kudus itu boleh mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami ini sungguh-sungguh dikuasai oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kepada kami narasi-narasi yang indah, cerita-cerita, kisah-kisah yang boleh menjadi kisah hidup kami juga. Tolonglah kami Tuhan untuk dibebaskan, dilepaskan dari perbudakan-perbudakan yang ada di dalam dunia ini. Kami sungguh-sungguh menikmati kebebasan yang Tuhan karuniakan di dalam Yesus Kristus, yang sudah menyelamatkan kami, sudah menebus kami, sudah mengeluarkan kami dari perbudakan dosa. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Berkati kehidupan kami semua, berkati saudara-saudari yang sudah mengikuti PA pada malam hari ini, dan Tuhan yang terus mempertumbuhkan kehidupan kami, khususnya di dalam saat-saat yang sulit seperti sekarang. Jadikan kami ini saluran berkat, jadikan kami ini saluran-saluran yang bisa menghibur saudara-saudara yang lagi susah, yang kesedihan, duka cita, yang sakit. Beri kekuatan kepada kami untuk bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan malam hari ini di dalam berkat-Mu, dan Tuhan memberkati juga istirahat kami, membangunkan kami di dalam satu keadaan kami bisa mengungkap kembali. Demi Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin.